Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di tahun 2025. Allah sampaikan umur kita di tahun 2025 ini, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita bisa dikatakan oleh Allah sebagai orang yang beruntung. Salawat dan salam tak pernah lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau menyebarkan risalah Allah, kita sampai saat ini masih berada dalam keadaan beriman. Bapak sedang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kembali di tahun yang baru ini. Kita mulai dengan bab yang baru. Kalau pertemuan terakhir kita membahas tentang fikih 4 mazhab pada bab puasa, ya. Kita bahas beberapa kali pertemuan. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas masalah zakat. Dan pembahasan masalah zakat ini akan kita bahas pada beberapa kali pertemuan ke depan. Namun nanti Ramadan itu bulan Maret, ya. Insya Allah pada sebelum masuk Ramadan atau awal Ramadan kita akan coba bahas sedikit tentang puasa kembali, ya. Namun pada saat ini kita lanjutkan dulu kajian kita. Kita mulai dengan apa sih pengertian, hikmah dan manfaat dari zakat. Ini hal-hal yang mendasar dulu kita bahas sebelum kita masuk kepada kajian fikihnya sendiri. Zakat itu menurut pengertian bahasanya bermakna adalah berkembang atau bertambah. Ini makna daripada zakat. Dalam arti kata bahwa zakat itu akan menyebabkan seseorang harta kekayaannya akan bertambah atau berkembang. Jadi kalau kita lihat sejarah, itu nggak ada pernah orang yang menjadi miskin karena dia membayar zakat. Tapi justru malah dengan dia membayar zakat, hartanya berkembang. Yang banyak kebangkrutan-kebangkrutan itu terjadi adalah karena orang itu tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena di dalam harta seseorang itu ada hak orang lain yang akan keluar, yang harus dikeluarkan, baik secara suka ataupun secara tidak suka. Hak orang tersebut yang merupakan rezeki daripada orang lain itu harus keluar. Baik dikeluarkan dengan cara yang syar'i atau
tidak dikeluarkan dengan cara yang syar'i, dia akan keluar. Karena itu hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Kalau dia keluar dengan cara yang syar'i, dia akan keluar, kemudian dia ajak teman-temannya untuk balik datang kembali. Tapi kalau dia tidak keluar dengan cara yang syar'i, maka dia keluar sambil bawa teman-temannya. Artinya apa? Dia keluar sambil bawa harta kita yang lain. Tapi kalau dia keluar dengan cara yang syar'i yang diridhoi oleh Allah, kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa bersyukurlah, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Kenapa? Karena berzakat itu adalah salah satu bentuk cara bersyukur kita. Cara bersyukur kita melewati harta adalah dengan berzakat. Maka janji Allah bahwa orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Dia akan balik kembali, bawa teman-temannya, ajak teman-temannya. Inilah kenapa dikatakan bahwa zakat itu bermakna berkembang. Hartanya akan berkembang. Zakat tidak dikenakan kepada harta yang tidak berkembang. Hartanya berkembang. Bertambah, berkembang. Ini pengertian makna dari bahasa. Kemudian kita temukan beberapa ayat. Pada pertemuan ini lebih banyak kita membahas beberapa ayat saja. Di dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat Syams ayat 9 bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Man zakkaha, zakat, zakah. Tetapi di dalam Al-Quran diartikan sebagai sesuatu yang mensucikan. Sesuatu yang mensucikan. Kenapa? Karena fungsi zakat itu salah satunya adalah untuk mensucikan, baik mensucikan orang tersebut atau mensucikan hartanya. Jadi ada dua, mensucikan hartanya dan mensucikan orangnya. Mensucikan orangnya apa? Zakat fitrah. Itu zakat. Zakatun nafs, ya. Zakat yang dikenakan kepada jiwa karena dia memiliki jiwa. Tapi kalau zakat mal dikenakan karena dia memiliki harta. Zakat fitrah tidak berlaku kepada orang yang tidak mempunyai nafs, orang yang tidak mempunyai nyawa, orang tidak punya kehidupan. Tidak ada kaitannya dengan dia punya harta atau tidak, kecuali memang dalam kondisi tertentu. Tetapi zakat harta karena dikenakan karena harta, maka ada nisab di situ. Ya. Kalau nisabnya belum cukup, dia nggak dikenakan harta. Zakat mal. Ya. Itu gunanya, itu artinya dia mensucikan, baik mensucikan jiwa atau mensucikan harta. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dalam surat Toha ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Di samping mensucikan, ini ada dua kalimat di sini yang harus kita pahami. Allah menggunakan dua terminologi. Tutahhiruhum, ya. Tutahhiruhum, membersihkan hartanya, tutahhiruhum, membersihkan hartanya, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka.
Jadi membersihkan harta dan mensucikan. Kalau membersihkan itu artinya adalah melepaskan dari kotoran-kotoran. Mensucikan apa? Mensucikan bermakna adalah keselamatan terhadap harta tersebut. Allah mempergunakan dua terminologi, wa tutahhiruhum sama wa tuzakkihim. Membersihkan hartanya dan mensucikannya. Artinya apa? Keselamatan akan didapatkan bagi orang yang hartanya disucikan oleh Allah. Zakat bisa mensucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dari harta orang tersebut. Yang berkembang apa? Berkembang itu dari sisi harta, dari sisi nominal, dan juga dari sisi pahalanya. Pahalanya bisa berkembang. Apabila seseorang mengeluarkan hartanya, maka bisa menyebabkan pahalanya berkembang. Kenapa? Karena ada 3 pahala yang pada saat seseorang sudah meninggal, dia pahala itu masih bekerja, terus memproduksi pahala. 3 diantaranya apa? Anak yang soleh yang mendoakan. Setelah orang meninggal, anaknya soleh dan mendoakan, dia mengalir pahala terus. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Bapak belikan mushaf untuk menghafal Al-Quran, maka selama mushaf itu dipakai untuk menghafal Al-Quran, pahalanya mengalir terus. Bapak bangun masjid, selama ada orang yang sholat di masjid itu, maka pahalanya mengalir terus. Bapak berikan pendidikan kepada seseorang, duafa, maka selama ilmu yang dia pakai itu bermanfaat untuk kebaikan, maka pahalanya mengalir terus. Ini adalah sedekah jariyah. Kaitannya adalah dengan harta. Di dalam ayat yang lain, di dalam surah An-Nahl ayat 71 dikatakan oleh Allah, wallahu faddala ba'dahum ala ba'd fir rizq. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Bahwa Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain di dalam rezeki. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal rezeki ini bukan berarti adilnya Allah itu adalah memberikan sama pada semua orang. Tidak. Ada rahasia yang jauh lebih besar yang terkandung di dalam rahasia Allah membedakan rezeki seseorang dengan rezeki orang lain. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan itu atau apa hikmahnya. Kenapa si A diberikan rezeki yang banyak, si B diberikan rezeki yang sedikit? Kenapa si A hanya dengan satu tanda tangan saja yang tidak mengeluarkan keringat untuk menandatangani itu, dia mendapatkan hasil yang jauh ratusan bahkan ribuan kali lipat daripada orang yang harus mendorong gerobaknya, daripada orang yang harus berjalan mencari sesuap nasi. Mana yang lebih keras kerjanya? Keras tentu saja orang yang berjalan setiap hari tersebut. Tetapi harta atau hasil yang diberikan oleh Allah berbeda dengan orang yang hanya tanda tangan. Itu ada rahasia. Di sini dikatakan oleh Allah bahwa dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Jadi itu memang di-create oleh Allah. Tentu saja Allah berkehendak apapun yang Dia mau. Tetapi apa rahasianya? Banyak sekali rahasia.
rezeki yang ditunda oleh Allah yang akan diberikan nanti di yaumil akhir. Rezeki yang ditunda oleh Allah yang nanti akan disiapkan di dalam surga. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita fahami adalah perbedaan rezeki itu adalah ketetapan dari Allah. Itu ketentuan dari Allah. Sehingga kita tidak punya hak untuk komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya mulai dari saya lahir sampai saya meninggal ini dalam keadaan susah terus. Ada orang yang merasakan hidupnya karena kebetulan dia lahir dari keluarga bangsawan atau dari keluarga hartawan, tidak pernah merasakan bagaimana perihnya mencari penghasilan. Dengan dia duduk, dengan dia tidur saja, keamanan pangannya terjaga. Segala macam kebutuhan dia dapatkan. Bagi orang yang berpikiran pendek, ini menjadikan alasan bagi dia untuk mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa? Karena lahirnya seseorang itu tidak dia yang menginginkan. Tidak dia yang menentukan. Dia mau lahir dari keluarga miskin atau dia mau lahir dari keluarga kaya. Tapi Allah yang menentukan. Bagi orang yang berpikiran pendek, ini menjadi suatu hal yang bermasalah. Dia tidak tahu rahasia apa yang ada di balik belakang itu. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zariyat ayat 19 dikatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dikatakan oleh Allah, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dalam ayat ini ada 3 nih hal stressingnya. Yang pertama adalah dalam harta kita ada hak orang miskin. Yang kedua adalah terminologi Allah mengatakan bahwa ada orang miskin yang meminta dan ada orang miskin yang tidak meminta. Bagi orang miskin yang meminta jelas, dia datang, tapi hati-hatilah kita kepada orang miskin yang tidak meminta. Dia menjaga izahnya, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga keimanannya, sehingga dia tidak meminta. Akan tetapi di dalam harta kita mungkin ada hak dia.